Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrianto Nur Khairuddin dari kelas 11 Listrik C, absen 21. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang seorang tokoh ulama Indonesia yang bernama Syekh Yusuf Al-Mahasin Hidayatullah Taji Al-Khalwati Al-Makassari atau Syekh Yusuf Tuanta Salamakari Goa. Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan tidak lepas dari pengaruh perdagangan maritim yang berkembang di Arab, India, Malaka, Jawa, hingga Sulawesi Selatan. Ajaran Islam berkembang pesat di Kesultanan Gorontalo. Salah satu pemuda Goa yang mendapatkan pengajaran Islam dengan baik adalah Muhammad Yusuf. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 8 Syawal 1036 Hijriah. Syekh Yusuf dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Nabi Khoidir. Beliau wafat tanggal 22 Mei 1699 di Afrika Selatan. Syekh Yusuf juga memiliki gelar yang tersemat pada nama beliau, antara lain 1. Syekh. Syekh berarti seorang pemimpin, tetua, ataupun ahli agama. Yang kedua yaitu Abu Al-Mahasin. Abu Al-Mahasin memiliki arti bapak kebaikan. Yang ketiga yaitu Hidayatullah. Hidayatullah berarti diberikan petunjuk dari Allah SWT. Yang keempat yaitu Taj Al-Khalwati. Taj Al-Khalwati memiliki arti yaitu mahkota tarekat Khalwati. Yang kelima yaitu Al-Makassari. Al-Makassari bermakna asal muasal Muhammad Yusuf. Di masa kecilnya, Muhammad Yusuf berguru kepada Daeng Tasameng atau Kare Nyampa. Ia mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran, pelajaran nahwu, shorof, dan mantik. Muhammad Yusuf belajar bersama Daeng Tasameng hingga memasuki masa remaja setelah menghatamkan pelajaran yang diberikan oleh Daeng Tasameng. Guru lain dari Muhammad Yusuf adalah Dato Ri Pangen-Tunggang. Ia mengajarkan tentang ilmu tasawuf dengan perantara Danau Mawang yang dijadikan sebagai media untuk mengetahui kekuasaan Allah. Pada usia 15 tahun, Muhammad Yusuf melanjutkan pendalaman ilmu agamanya di Cikuang. Ia berguru pada seorang syekh yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Aidid selama beberapa tahun. Ia belajar tentang ilmu bidang syariat agama, ilmu nahwu, dan shorof. Di tahun 1641 Masehi, Muhammad Yusuf pergi ke Aceh. Sesampainya di Aceh, ia bertemu dengan Nuruddin Ar-Raniri dan berguru dengannya mengenai ilmu tasawuf dan tarekat. Ia berhasil mendapatkan ijazah ilmu tarekat Qadariyah dari Ar-Raniri. Setelah berguru di Aceh, Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah dan belajar ilmu tarekat di Yaman dengan seorang syekh yang bernama Syekh Abu Abdullah Muhammad Abdul Baqi. Ia berhasil mendapatkan ijazah dari tarekat Naksabandi dan tarekat Al-Ba'alawiyah. Pada saat musim haji tiba, Yusuf kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk berhaji dan memperdalam ilmu agamanya di Masjidil Haram bersama para ulama Mekah. Setelah dari Mekah, Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Di sana ia berguru dengan seorang syekh yang bernama Syekh Ibrahim Hasan dan berhasil mendapat ijazah tarekat Satariyah. Dari Madinah, ia melanjutkan perjalanan ke daerah Damaskus dan Syam.
Di sana ia berguru dengan Syekh Abu al-Barokat Ayyub. Darinya Yusuf mendapatkan gelar Syekh Taj al-Khalwati Hidayatullah. Syekh Yusuf juga menciptakan beberapa karya, antara lain 1. Kitab Safinat An-Najat. Di dalam kitab ini sebagian besar membahas mengenai kajian fikih sebagai awal untuk lebih mendalami syariat Islam dan tata cara beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, kitab Sir al-Asror. Kitab ini membahas secara lebih terperinci mengenai ilmu tasawuf yang menjelaskan tentang pencarian ketenangan batin seorang makhluk atau manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan zikir. Yang ketiga, yaitu kitab Al-Barokat Al-Sailaniyah dan Manhat Al-Sailaniyah yang berbicara tentang Ceylon. Syekh Yusuf juga memiliki banyak murid, antara lain 1. Seorang sultan yang bernama Sultan Ali Karangbisri. Ia menjadi tawanan Belanda bersama ratusan pengikutnya. Mereka kemudian berguru kepada Syekh Yusuf di Banten. Yang kedua, Syekh Yusuf juga mengajarkan ajaran tasawuf di Banten dan beberapa murid dari Makassar yang mengalami pengasingan ke Batavia. Syekh Yusuf juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam. 1. Saat Syekh Yusuf diasingkan ke Ceylon bersama keluarga dan muridnya, ia bertemu dengan orang asing yang belum menerima ajaran Islam, namun memeluk ajaran Hindu dan Buddha. Syekh Yusuf berhasilkan mengislamkan para penganut ajaran Hindu dan Buddha tersebut. Yang kedua, yaitu pada saat Syekh Yusuf diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan, tepatnya di Kaap, dia mendapatkan keterangan hidup dan lebih leluasa mengajarkan segala ilmu agama yang ia miliki. Terbukti, ia berhasil menarik penduduk setempat untuk memeluk ajaran Islam. Syekh Yusuf wafat pada tahun 1699 Masehi pada saat pengasingan di Afrika Selatan. Oleh pengikutnya, rumahnya dijadikan bangunan peringatan. Kebesaran nama Syekh Yusuf mempengaruhi stabilitas pemerintahan politik Belanda di Indonesia. Sultan Banten dan Sultan Makassar mengirimkan surat kepada Jenderal Belanda agar makam Syekh Yusuf dipindahkan ke Indonesia. Tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan. Setelah tahun 1704 Masehi, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu. Pada tanggal 5 April 1705 Masehi, kerandanya tiba di Goa untuk dimakamkan di Lakyung keesokan harinya. Meninggalnya Syekh Yusuf bukanlah akhir dari cerita kebesarannya, namun hanya bagian awal dari kehidupan besar dan pengaruh yang dimilikinya. Berkat jasa perjuangannya, ia mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto pada tahun 1995 sebagai pahlawan negara. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Selatan yang bernama T.M. Mbeki pada tahun 2005 sebagai pejuang dan pahlawan. Adapun hal-hal yang bisa diteladani dari Syekh Yusuf, antara lain 1. Semangat juangnya untuk agama dan negara. Hal ini terbukti dari perjuangan beliau yang sudah berkali-kali diasingkan sampai keluar pulau bahkan negara. Yang kedua, yaitu semangatnya dalam mendalami ilmu agama. Hal tersebut terbukti dari ketidakpuasan atas ilmu yang ia miliki waktu itu, terutama ilmu agama. Sampai-sampai ia mencari ilmu agama sampai ke luar negeri. Yang ketiga, yaitu keseriusannya dalam bertakwa kepada Allah SWT. Dapat dilihat dari kisah beliau saat diasingkan di Ceylon. Walaupun ia diasingkan, tapi ia tetap banyak melakukan tarekat dan ibadah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.